Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dimaklumi bahwa ABPTSI lahir dalam kondisi keprihatinan. Saat itu Undang-Undang BHP diberlakukan oleh pemerintah. Kita berjuang yang dipimpin oleh Pak Thomas Suyatno, Prof. Thomas Ketua Umum, kemudian didukung oleh asosiasi dari masing-masing provinsi, termasuk saya sendiri ABPTSI Jawa Barat menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, yaitu mengajukan kita ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka saat itu Ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Mahfud MD yang sekarang menjadi Menko, alhamdulillah Undang-Undang BHP itu tidak diberlakukan secara keseluruhan, jadi batal demi hukum. Maka sejak itulah yayasan hidup kembali, segar kembali, karena kita berprinsip bahwa hak hidup yayasan itu tidak boleh dimusnahkan. Kita bukan keseragaman tapi keberagaman hidup di Indonesia ini. Maka sejak itu yayasan berdiri kembali sebagaimana mestinya. Maka lahirlah Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Itu dianggap memenuhi dan sebagian diakomodir oleh undang-undang tentang keberadaan yayasan. Nah, yayasan kita ini adalah siapapun yang mengganggu hak hidup tentang yayasan, maka ABPTSI akan maju terdepan. ABPTSI menjadi mitra pemerintah, yaitu dari mulai Kemendikbud, sekarang Kemendikbudristek Dikti, yaitu Dirjen Dikti dan Dirjen Vokasi kalau sekarang. Nah, di Jawa Barat sendiri beberapa usaha kita itu bersama-sama menjadi mitra, antara dulu zaman Kopertis, sekarang zaman berubah menjadi Dikti, itu jadi satu mitra strategis, ditambah dengan organisasi teman-teman, dengan APTISI, juga dengan APRT. Jadi garapan ABPTSI dari dulu itu adalah masalah-masalah kebijakan yang menyangkut tentang strategi yayasan. Alhamdulillah hampir 27 kabupaten kota di Jawa Barat ABPTSI membantu tentang pajak PBB. Jadi sekarang ini alhamdulillah bagi sekolah dasar, TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi swasta mendapatkan 50%, 40% pajak setiap tahunnya. Dengan catatan harus setiap tahun memang kita mengajukan ke dinas pajak setempat di kabupaten kota. Nah, ini adalah perjuangan kita bersama yang selama ini kita tidak mendapatkan hal itu. Kemudian juga di Kota Bandung memang kita lagi berjuang. Kota Bandung itu berbeda dengan kabupaten lain. Di Kota Bandung mendapatkan menurut peraturan wali kota itu 40%, tapi hanya satu lokasi, bukan beberapa lokasi. Maka kita sekarang sedang mengajukan kembali bahwa Kota Bandung itu harus mendapatkan potongan pajak itu adalah sama tanah yang dipakai sejengkal pun untuk kegiatan pendidikan PTS, maka ingin disamakan dengan yang, karena kita sendiri kurang begitu memahami kenapa kalau PTN itu tidak dipajak, karena tanah negara. Nah, negara harus hadir, tidak membantu setiap bulan negara, tapi dengan pajak ini alhamdulillah bisa dimudahkan. Kemudian yang kedua yang strategis juga adalah tentang listrik. Listrik yang awalnya itu jadi bisnis, sekarang mengajukan kembali sama itu tiap badan penyelenggara atau pimpinan PTS kepada gardu terdekat di mana mendapatkan bayar listrik. Nah, kalau listrik satu kali itu bisa untuk selamanya. Jadi kepada para pimpinan PTS, kepada para pimpinan yayasan yang belum melaksanakan ini, segera kebijakan ini, karena sudah hampir berlaku hampir 5 tahun yang lalu kami berdua. Nah, kami mengingatkan kembali. Kemudian ABPTS juga oleh Dirjen Dikti, Direktur Kelembagaan, diajak musyawarah untuk membantu penggabungan penyatuan PTS yang ada masalah. Alhamdulillah di Jawa Barat beberapa PTS yang penggabungan
yang penyatuan sudah keluar izinnya. Seperti yang saya lakukan, Universitas Salih Al Hitam sendiri adalah dalam proses seperti itu dan sudah keluar. Kemudian juga yang lain juga sudah keluar. Bahkan ada beberapa sekarang yang sedang mengajukan juga, mudah-mudahan ini bisa keluar secepatnya karena memang lagi penerimaan mahasiswa baru. Jadi intinya ABPTSI akan selalu hadir, akan selalu komitmen apabila ada pihak-pihak atau yang lain yang mengganggu tentang keberadaan yayasan. Kita boleh berbeda yayasan, ada perkumpulan, ada yayasan, nah tapi jangan menghilangkan hak hidup yayasan. Kemudian juga kita sedang merevisi sekarang ini, yaitu tentang undang-undang yayasan yang dulu itu memang sangat berambisi, itu yayasan yang didirikan oleh seperti Super Semar, Darmais, tapi kita ke bawah sekarang ini. Jadi seperti salah satu contoh saja yang sering ditanyakan kepada BPTSI bahwa pembina itu tidak mendapatkan honorarium, maka kita mengajukan pembina mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan yayasan. Itu kan adil, karena pembina itu biasanya dia yang memang mengeluarkan dana, baik jual sawah, modal, segala macam untuk perguruan tinggi. Tapi supaya adil, maka seperti itulah yang kita lakukan. ABPTSI di masa akhir kepengurusan 5 tahun, saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh teman-teman 4 periode, dan muswil yang ke-5 itu akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun ini. Mudah-mudahan semua lancar dan kita tetap bersama. Terima kasih kepada semua pihak, baik Pak Gubernur, Pak Kapolda, kemudian juga Pak Pangdam, kemudian juga Jati, DPRD, kemudian juga LEDT, Dinas Pendidikan, Bapeda, Bupati, Wali Kota, kemudian juga APTISI, APERTI, yang selama ini kita di Jawa Barat ini alhamdulillah santun, akur, perbedaan ada tapi kita ambil persamaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.